Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Saudara Aljosa Frantoni. Selamat pagi sahabat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi ini. Semoga di pagi ini kita semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat, serta siap untuk menjalani aktivitas kita pada hari ini. Sebelum kita berdoa, mari kita ambil waktu saat hening sejenak. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kembali di pagi ini kami beroleh kebaikan kasih Tuhan dengan diizinkan bangun dan bersiap melanjutkan hidup pada hari ini. Kami juga bersyukur karena semalam Tuhan telah menyertai istirahat tidur kami, sehingga di pagi ini keadaan tubuh boleh menjadi lebih segar kembali. Sebentar kami juga akan bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami dan mampukan kami ya Roh Kudus. Buatlah kami mengerti, memahami, dan pastinya dapat melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh.
saat yang teduh. Firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan didasarkan dari Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Lukas pasal yang kedua, ayat 14, demikian firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar kata malaikat, apa yang terbayangkan dalam pikiran kita? Apakah malaikat yang terbayang itu adalah wanita-wanita cantik, lemah gemulai, berpakaian long dress putih atau jubah berwarna putih? Apakah bersayap? Apakah bercahaya, sangat terang sehingga tidak dapat dilihat wajahnya dengan jelas? Apakah membawa tongkat? Ya, seringkali yang kita bayangkan, imajinasikan tentang malaikat kurang lebih demikian. Mengapa? Sebab ada banyak naskah-naskah, cerita-cerita, drama-drama, dan juga di televisi yang menggambarkan sosok malaikat dengan imajinasi-imajinasi yang seperti ini. Tetapi di dalam Alkitab kita tidak dapat mendapatkan data yang jelas bahwa malaikat berbentuk demikian. Kalau berbicara kembali tentang malaikat, kira-kira apa ya yang dikerjakan atau dilakukan oleh malaikat? Dalam Alkitab, cerita-cerita yang menampilkan sosok malaikat seringkali tidak menyebutkan jenis kelaminnya. Kalau disebutkan, yang ada adalah nama laki-laki, misal seperti Mikael yang tercatat dalam Daniel pasal 10 ayat 13 dan Wahyu pasal 12 ayat 7, atau Gabriel seperti yang dicatat dalam Daniel pasal 8 ayat yang ke-16, Lukas pasal 1 ayat 19 dan 26. Kemudian juga muncul malaikat yang lain lagi, yakni 3 malaikat yang datang kepada Abraham dalam wujud manusia, yang dicatat dengan sebutan 3 orang lelaki. Itu yang dicatatkan di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang kedua. Malaikat-malaikat tersebut yang muncul di hadapan manusia, di hadapan umat, di dalam kisah-kisah Alkitab, menunjukkan tugas mereka sebagai menjadi pesuruh Allah atau utusan Allah. Mereka ibarat kurir yang disuruh Allah memberitahukan sesuatu kepada manusia. Itulah yang mereka perbuat ketika mereka diutus menjumpai Abraham, menjumpai Hagar, Lot, Yakub, dan yang lainnya. Dalam rangka kisah Natal, malaikat pun juga melakukan tugas membawa berita kepada Zakaria, Yusuf, Maria, dan para gembala. Itulah yang juga kita dapat temukan di dalam nyanyian pujian Natal yang tertulis di Lukas pasal 2 ayat 14 yang sudah kita baca bersama tadi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itulah nyanyian bala tentara surga. Malaikat bernyanyi memberitakan kelahiran Yesus. Nyanyian malaikat itu memberikan dampak yang luar biasa bagi para pendengarnya. Dampaknya salah satunya adalah bahwa kemuliaan Allah menjadi nyata. Dengan kelahiran Yesus Kristus, maka kemuliaan Allah telah ditampakkan. Kemuliaan Allah dalam wujud kuasa dan kasih-Nya yang hendak dinyatakan kepada dunia sudah terjadi. Dampak selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, bahwa damai sejahtera dimungkinkan ada di antara kita manusia. Dengan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dimulailah suatu zaman baru, di mana hubungan antara Allah dan kita manusia itu dipulihkan. Sehingga kita, manusia, dapat berhubungan dengan Allah
layaknya seorang anak dengan ayah. Demikian pula dengan sesama kita sebagai saudara dalam hubungan damai sejahtera. Rupanya nyanyian pernyataan tersebut merupakan puncak dari pelaksanaan tugas malaikat sebagai pembawa berita Allah. Sebab setelah peristiwa malam kelahiran Yesus, malaikat hanya sesekali masih tampil menyampaikan berita Allah. Namun lama-kelamaan penampilan itu makin jarang. Menjadi pertanyaan bagi kita bersama, mengapa ya malaikat sekarang tidak tampil lagi? Apakah ada orang yang melihat malaikat di dalam kehidupannya? Rupanya kita kesulitan untuk menjawab hal tersebut. Sebab tugas malaikat sebagai pembawa berita Allah ternyata sudah dialihkan kepada kita gereja. Sekarang gerejalah yang bertugas menjadi pesuruh dan pembawa berita Allah. Gerejalah yang bertugas memberitakan dan mewujudkan bahwa dengan kelahiran Yesus dimulailah kehidupan di mana kemuliaan Allah dan damai sejahtera manusia ditampakkan. Dan pada saat inilah kita, anggota gereja GKI Tumapel, umat Kristen, umat percayaan Allah, bersama-sama berkumpul, mewartakan, menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan. Di zaman sekarang, di kehidupan sekarang, kita inilah Bapak, Ibu, Saudara, sahabat yang disebut sebagai malaikat Allah. Kitalah yang ditugaskan oleh Allah untuk menjalankan, untuk menjadi pewarta kabar sukacita dan damai sejahtera di dunia. Selamat menyongsong momen Natal. Kiranya di Natal tahun ini kita bersama dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera di sepanjang aktivitas hidup kita. Amin. Mari bersama kita satu di dalam doa. Puji dan syukur, rasa terima kasih kami naikkan kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama pagi hari ini. Kami Tuhan ingatkan untuk di momen Natal ini, bahwa kami sebagai umat Tuhan, sebagai gereja, mengemban tugas menjadi malaikat Tuhan untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan. Biarlah kami boleh menjalankan tugas itu dengan baik, dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga baik sesama kami, segenap ciptaan dalam kehidupan ini, semuanya betul-betul dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Kami bersama-sama memohon kiranya di dalam aktivitas kami semuanya boleh Tuhan tolong, boleh Tuhan pimpin baik di dalam pergumulan maupun tantangan kehidupan. Kami juga memohon kiranya Tuhan memberikan kesehatan selalu kepada segenap jemaat GKI Tumapel. Kiranya di dalam beraktivitas kami semua boleh tetap dalam kondisi yang sehat, dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya. Dan kami juga tak lupa ingin mendoakan panitia Natal di dalam merencanakan, mempersiapkan, dan juga melangsungkan rangkaian kebaktian malam Natal, tutup tahun, dan buka tahun, serta kebaktian minggu. Biarlah di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan, panitia Natal boleh Tuhan jaga kesehatannya, boleh Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, sehingga di dalam melayani Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga setiap rangkaian kebaktian yang akan dilangsungkan dapat menjadi berkat bagi umat Tuhan yang mengikutinya. Kami juga memohon kiranya Tuhan yang menggerakkan setiap hati dan pikiran umat Tuhan untuk mau bersama-sama hadir di gereja, turut merayakan sukacita Natal bersama, sehingga persekutuan kami boleh semakin dieratkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas, semoga kita tetap diberi kesehatan dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.